Diduga sering kena bully, seorang pelajar SMA di Banjarmasin tega tikam teman sendiri saat berada di kelas. Akibatnya seorang siswa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sejumlah luka di tubuhnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian membenarkan kejadian tersebut. Dari hasil interogasi sementara, kejadian bermula saat pelaku ARR, 15 tahun, siswa kelas 10 sampai di sekolah sekitar pukul 7.30 WITA. Pelaku yang sebelumnya sudah kesal dengan korban MRN, 15 tahun, langsung menyerangnya dengan senjata tajam hingga mengalami 2 luka pada bagian lengan dan 2 luka lain di bagian perut. Setelah korban terluka, pelaku berusaha melarikan diri keluar sekolah, tapi akhirnya berhasil diamankan oleh petugas. Lebih lanjut, Kasat menyebut motif dari penikaman tersebut diduga akibat korban kerap membuli pelaku. Hal itu membuat pelaku sakit hati dan nekat menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Saat ini, ujar Kasat, pelaku sudah berada di Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku dan korban ini merupakan teman sekelas, yaitu siswa kelas 10, ya, siswa kelas 10. Untuk pelaku sendiri dengan inisial ARR, usia 15 tahun, sama juga di kelas 10, sedangkan korbannya inisial MRN, 15 tahun, sama-sama siswa kelas 10. Di mana untuk kronologi sendiri pada pagi hari itu sekitar kurang lebih jam 7.15 sampai jam 7, sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Di situ tiba-tiba pelaku mengeluarkan sebilah pisau lalu menusukkan ke arah korban. Sementara itu, pemirsa, orang tua korban penusukan membantah anak mereka adalah pelaku perundungan di sekolah. Hal itu disampaikan orang tua korban FA setelah melapor ke Polresta Banjarmasin atas kasus penusukan yang menimpa anak mereka. Orang tua korban menyertakan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara korban dengan pelaku sejak Oktober 2022. Nomor sekian itu apa jawabannya? Dalam percakapan tersebut, orang tua FA menyatakan tidak ada indikasi tindakan perundukan yang dilakukan anaknya terhadap pelaku penikaman. Orang tua berharap kasus ini diusut tuntas. Pihak kuasa hukum korban penikaman meminta polisi agar pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kalau cerita tentang pelaku, anak kita memang nggak ada cerita. Tapi kalau kita komunikasi dengan anak itu, memang rutin kita laksanakan komunikasi di meja makan. Jadi anak kita itu kalau misalnya punya masalah, baik itu pergaulan di tempat les, di tempat kampung, ataupun di sekolah, selalu bercerita. Baik itu masalah pelajaran ataupun masalah pergaulan. Tapi kalau mengenai terkait pelaku, anak kita nggak ada cerita punya masalah dengan. Viral di media sosial, insiden siswa sekolah menengah atas di Banjarmasin menusuk teman sekelasnya sendiri. Diduga motif peristiwa itu karena pelaku sakit hati terhadap korban yang kerap merundung dirinya. Kasus ini tentunya menambah panjang daftar tindak kekerasan di sekolah atau bullying di kalangan pelajar yang tak jarang berujung depresi pada korban, bahkan kematian. Lantas bagaimana memutus rantai perundungan di sekolah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog Ajeng Raffiando. Selamat siang, Mbak Ajeng. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Mbak? Sehat. Ya, Mbak Ajeng, lagi viral nih kasus perundungan, kemudian ada siswa tikam siswa temannya sendiri yang kemudian dia mengaku dirundung oleh temannya tersebut. Nah, sebenarnya kenapa kasus perundungan di sekolah ini masih kerap terjadi? Apa sebenarnya penyebabnya? Saya rasa sungguh memprihatinkan ya, betapa banyaknya kasus-kasus perundungan yang terjadi di dalam masyarakat, di mana
ada banyak adegan bullying yang tentunya juga mempunyai pengaruh negatif terhadap masyarakat. Jadi jangan kita salahkan hanya anak-anaknya, tapi apakah kita sudah memberikan edukasi yang tepat terkait dengan bullying ini terhadap anak-anak didik kita? Karena saya rasa terkait dengan perundungan ini ada beberapa dampak yang cukup signifikan. Tadi sempat disebutkan bahwa anak menjadi depresi, stres luar biasa. Tentu juga jangan dilupakan bahwa anak-anak yang mengalami perundungan juga bisa mengalami post traumatic stress disorder, sehingga tentunya kita perlu mencari cara supaya perundungan ini tidak terjadi makin sering lagi, ataupun bagaimana caranya meminimalisir perundungan di sekolah. Baik. Untuk dampaknya bagi pelaku ataupun korban dari perundungan ini sendiri seperti apa, Mbak? Dampaknya banyak sekali terkait dengan bagaimana nanti anak juga bisa mengalami stres yang cukup berdampak terhadap bagaimana kegiatan dia di sekolah, bagaimana nanti dia melakukan sosialisasi terhadap teman-temannya, bagaimana caranya dia memandang pertemanan di sekolah juga, dan pada akhirnya tentunya ini akan berdampak dengan apakah anak misalnya merasa kurang percaya diri, dia tidak, misalnya bagaimana caranya dia akhirnya juga melihat pertemanan itu seperti apa, dan pada akhirnya juga sebetulnya perundungan-perundungan ini berdampak cukup signifikan terhadap self-esteem anak. Tapi sebenarnya Mbak, apa sih yang menyebabkan seseorang atau siswa ini merundung siswa lainnya atau bahkan temannya sendiri? Saya rasa banyak anak tidak mendapatkan edukasi yang tepat terkait dengan perundungan, sehingga dia bisa jadi merasa bahwa tindakan yang dia lakukan itu merupakan hal yang biasa, dan bagaimana dia mendapatkan power saat melakukan hal tersebut. Jangan lupa bahwa anak mendapatkan pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi juga dari luar sekolah. Bagaimana dia dibesarkan, bagaimana lingkungan di sekitar rumahnya, itu juga berdampak dengan dirinya, dan pada akhirnya biasanya itu juga bisa terbawa saat dia melakukan aktivitas di sekolah. Baik, Mbak, kalau melihat video yang beredar ini, apa sih sebenarnya yang bisa Mbak Ajeng lihat nih, bagaimana perasaan si anak ini pada saat dia menikam temannya dari sisi psikologisnya sendiri gitu. Karena kan kita tahu di sekolah sebetulnya ada konseling atau mungkin bisa melapor ke guru, tapi dia tidak melakukan hal itu dan langsung menikam temannya. Kira-kira yang bisa dilihat dari Mbak Ajeng seperti apa nih dari sisi psikologisnya? Sisi psikologis dari pelaku maksudnya? Iya, dari pelaku yang mungkin tega atau mungkin terlihat emosional gitu, atau seperti apa yang Mbak Ajeng lihat? Saya rasa kalau kita bicara apa yang terjadi dengan pelaku, kita perlu melakukan analisa psikologis yang lebih mendalam terkait dengan tindakannya tersebut. Karena banyak juga anak saat melakukan tindakan tertentu itu didorong dengan agresivitasnya semata, bagaimana dia secara emosional melakukan tindakan yang bahkan bisa jadi tidak terpikirkan sebelumnya. Baik, Mbak Ajeng, ini kita sudah terhubung dengan kepolisian dari Polresta Banjarmasin untuk kita tanyakan juga seperti apa sebenarnya perkembangan penyelidikan dari dugaan penikaman siswa di sekolah. Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa hasil perkembangan penyelidikan saat ini, Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan untuk perkembangan dari penyelidikan terkait penganiayaan anak sekolah ya di SMA negeri di Banjarmasin. Ini sudah dalam tahap penyidikan, dan untuk korban sendiri saat ini dalam proses pemulihan karena pasca operasi dari penikaman tersebut. Ya, tapi benar Pak, pelaku ini memang sering dibully oleh korban. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa oleh tim pemeriksa kami, jadi dapat memang keterangannya demikian, Mbak ya, bahwasanya si pelaku ini mendapat bulian dari SMP sebetulnya, karena antara korban dan pelaku ini satu sekolah ya dari SMP.
Baik. Nah, kalau misalnya Bapak pasti sudah memeriksa pelaku ya Pak. Nah, apakah pelaku ini sebelumnya sempat melaporkan perundungan tersebut terlebih dahulu atau langsung saja dia sakit hati dan menikam temannya ini atau seperti apa hasil pemeriksaannya? Sudah direncanakan? Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan dari pelaku sendiri, sebelumnya waktu SMP itu pelaku juga sempat curhat kepada orang tua, kepada guru. Namun demikian yang diberikan nasihat dari orang tua bersabar, hanya diarahkan untuk menyikapi dengan hal-hal yang sifatnya positif, bukan ke arah yang negatif. Namun demikian mungkin dugaan kami sementara ketika kebetulan ini kan sekolah di SMA ini baru berjalan kurang lebih minggu kedua, Mbak ya, di SMA ini. Nah di situ si pelaku ini mendapat mungkin bulian kalau menurut keterangan, di foto dimirip-miripkan dengan salah satu artis meme mungkin ya, atau anime seperti itu, sehingga membuat rasa sakit hati. Kalau dilihat dari rekaman CCTV pada saat kejadian sih memang kan kelihatan kayak inosen seperti itu, datang langsung langsung menikam seperti itu tanpa ada ribut-ribut terlebih dahulu kan, seperti itu biasanya. Tanpa ragu ya, dengan yakin ya, datang langsung ke targetnya, ke korban, kemudian menusuk lalu pergi begitu saja. Nah, apa yang disampaikan pelaku pada hasil pemeriksaan? Apa yang dia rasakan sehingga akhirnya ia mengambil jalan, apa yang menjadi penyebab ia menghakimi sendiri temannya itu? Kalau dari pelaku dapat kami simpulkan kesimpulan sementaranya ya karena sakit hati itu, Mbak. Sakit hati mungkin sudah sangat memuncak sehingga sudah tidak bisa lagi diungkapkan ke rekan, teman sekolah atau guru atau orang tua, karena pelaku sendiri mengakui bahwasanya kalau tidak si korban ini mati, seperti itu karena penyakit atau seperti apa, mungkin dia menginginkan udahlah saya aja yang mati seperti itu. Begitu, baik. Pak, boleh tahu nggak Pak, sebetulnya bullying yang diterima oleh pelaku ini bullying verbalkah atau fisik mungkin? Lebih ke verbal. Baik, baik. Pak, kita juga terhubung dengan psikolog Mbak Ajeng. Masih bersama saya Pak Ajeng? Masih Mbak. Mbak Ajeng, tadi sudah mendengar sendiri dari Kasat Reskrim soal motif dibalik pelaku melakukan aksinya. Nah, bagaimana nih Mbak supaya aksi perundungan seperti ini itu tidak terjadi lagi untuk anak-anak kita ke depan? Sepertinya kasus yang barusan terjadi ini adalah korban bullying kemudian melakukan aksi balas dendam ya kepada pelaku bullying ya. Jadi kita bisa melihat bahwa seorang korban bullying itu punya dampak psikologis yang juga berdampak luas nantinya gitu. Kalau kita lihat bisa jadi dari sisi penanganan korban tidak terlalu baik sehingga dia simpan banyak sekali emosi-emosi negatif terkait dengan peristiwa yang terjadi pada dirinya, dan itu berakumulasi terus-menerus dan makin lama makin memuncak dan akhirnya menimbulkan kondisi di mana dia melakukan tindakan yang di luar dugaan, yaitu aksi penusukan terhadap teman yang sebetulnya pelaku dari bullying dari awal terhadap dirinya ya. Jadi kita lihat bahwa langkah awal untuk bisa membantu korban bullying adalah mencari penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan akhirnya kita bisa memberikan solusi ataupun feedback buat korban bagaimana caranya dia bisa mempertahankan diri, bagaimana caranya supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri dan anak ini bisa melakukan sesuatu terkait dengan perilaku bullying yang dia terima. Jadi saran saya untuk para orang tua tentunya terkait dengan apakah memang kita sudah melakukan observasi yang tepat terhadap apa yang terjadi pada anak kita, apakah ada perubahan perilaku di saat anak mengalami bullying, dan pada akhirnya bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut sehingga pada akhirnya anak bisa melindungi dirinya sendiri dari perilaku bullying dan mencegah terjadinya aksi agresivitas yang berkelanjutan. Baik, Mbak Ajeng, kalau untuk efek jerahnya sendiri agar
kejadian serupa mungkin tidak berani dilakukan anak-anak kita ke depan, seperti apa Mbak? Ya, saya rasa edukasi terkait dengan bullying ini perlu lebih gencar dilakukan di sekolah-sekolah sehingga anak-anak menyadari apakah perilakunya ini sudah masuk kategori bullying atau enggak, atau apakah dia sudah menjadi korban dari bullying. Karena banyak sekali saya rasa anak-anak tidak menyadari perilakunya itu sebetulnya sudah masuk kategorinya negatif ya. Ya. Banyak anak berpikir bahwa itu hal yang biasa dilakukan, apalagi ketika dia melakukannya dengan satu geng atau berkelompok dengan beberapa teman, kemudian menindas anak-anak yang dirasakan lemah dan bisa ditekan sedemikian rupa. Ini merupakan salah satu alasan kenapa banyak perilaku bullying di sekolah. Jadi saya rasa anak-anak perlu diedukasi sejak dini terkait dengan bullying, bahkan kalau bisa dari tingkat sekolah dasar, nanti kemudian di SMP juga makin Baik. terus dipublikasikan. Terima kasih. Baik, terakhir saya mau ke Pak Kasat, Pak Kompol Thomas, ini seperti apa nih ujungnya nih? Apakah pelaku ini akan dihukum atau damai? Jadi untuk dari kita selesai prosedur aja, Mbak, tetap melaksanakan penyidikan lebih lanjut, di mana kedepannya setelah disidik ini kita akan melaksanakan diversi, meminta pendampingan dari Dinsos, dari UPTD PPA, dan juga pendampingan dari psikologi. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu dampak dari bullying yang dialami oleh si sekarang pelaku ya. Karena ada sebagian bullying yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah ini kan mungkin niatannya hanya untuk sebagai bercanda seperti itu. Namun demikian kita tidak tahu apakah sebagian anak yang dibullying ini memiliki tingkat emosi untuk mendefend, untuk menyalurkan bullying-bullying ini ke arah bercanda juga atau seperti apa. Jadi mungkin saran dari kami ke sekolah-sekolah juga mengaktifkan lagi guru-guru BP atau BK itu untuk konseling dalam arti apa? Ketika anak-anak ini kumpul, remaja-remaja ini kumpul, di situ kan perlu kita mengetahui apa sih yang lagi tren di situ. Baik. Kalau memang jadi permasalahannya mengarah ke negatif, mungkin bisa dieliminir di situ. Baik. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian, dan juga Mbak Ajeng Rafiando selaku psikolog. Terima kasih telah bergabung bersama kami di TV One.